Assalamualaikum. Suaranya kedengaran dulu ini. Satu orang saja. Rul, kedengaran Rul? Kedengeran Pak. Kedengeran Pak? Baik, Kedengeran Pak. baik. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam kegiatan belajar. Ya, silakan Kiki, raise hand. Kenapa, Kiki? Mudah-mudahan pertemuan dan perkuliahan kita hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu. Nah, koperasi syariah. Ini belum ada yang di mute ya, siapa coba. Jadi suaranya masuk sini ya. Silakan sajalah di ini ya, diperiksa mic suara yang ada di tuh kan banyak yang masuknya. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurah ruah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya serta seluruh umatnya yang tunduk patuh taat terhadap ajaran beliau yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau ya, dan kita bisa bertemu kelak di surga ya, amin. Halo, selamat pagi, apa kabar? Ini semua sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, terima kasih Yogi. Yogi sehat Yogi. Yogi mamanya lagi kerja nyapu, Yogi malah zoom ya, aduh. Ibunya jadi masuk Zoom Yogi ya. Apa-apa Gi, biarin aja Gi. Baik, materi kita hari ini adalah Ba'i Salam. Setelah sebelumnya mungkin kita sudah dengan Ba'i Murobahah ya. Nah, Ba'i Salam dengan Ba'i Murobahah minggu kemarin itu ada persamaannya. Persamaannya itu sama-sama Ba'i. Ba'i itu jual beli, sell ya. Dan kalau di Ba'i Murobahah, jual belinya itu si objek yang akan dijual belikannya itu udah ready, udah ada. Kayak Kiki nih, misalnya Kiki bisnis nih, kerja. Kemudian Yogi juga. Nah, barang yang dijual belikannya, misalkan seperti apa ini gelas nih ya, itu udah ready. Jadi saat yoga dengan Sahrul misalkan, karena yang ada di mohon yang masih speakernya di unmute, tolong di mute kan ya. Karena kasihan nih Yogi udah serius di sama Sahrul, jadi ada suara dari luar ya. Gitu. Misalkan Yogi dengan Sahrul melakukan transaksi jual beli ya, misalkan Sahrul menjual kepada Yogi 1 unit kendaraan motor jenis KLX ya. Karena objeknya sudah ready di hadapan penjual dan pembeli ya, itu termasuk kategori Ba'i Murobahah ya, Yogi dan Sahrul, bukan Ba'i Salam. Nah, ini pertama review kembali minggu kemarin, yang kedua kita akan membandingkan antara Ba'i Salam dengan Ba'i Murobahah. Kemudian KLX-nya itu kan ada, kemudian nanti ada harga, ada penjual, ada pembeli antara Sahrul dengan Yogi. Kemudian Yogi membeli dari Sahrul bisa tunai, bisa juga di kredit, dicicil gitu ya, itu Ba'i Murobahah. Nah, Sahrul bisa menyebutkan dulu harga perolehannya. Nah, Yogi, saya jual kepada Anda misalkan 24 juta. Saya dulu harga perolehannya 22 juta misalkan. Ada keuntungan 2 juta. Itu bentuk Ba'i Murobahah itu harus menyebutkan harga perolehannya. Tetapi kalau Ba'i Musawamah, ada ya Ba'i Musawamah itu tidak
tidak menyebutkan harga perolehannya. Jadi Syahrul itu menjual saja. Pokoknya Gi, saya jual aja ini 24. Kalau kamu berani mangga, kalau enggak ya silahkan. Enggak juga nggak apa-apa. Cuma kalau mau nawar masih nego kok. Misalnya dari 24 jadinya 23 sekian gitu. Dan Syahrul tidak menyebutkan harga perolehannya, itu disebut bai musawamah. Nah, yang berkembang di masyarakat banyak ya, ada bai murabahah, ada bai musawamah. Tetapi kalau kita simak, sebetulnya banyak bai musawamah. Misalkan saat Adinda, Eka Damayanti, misalkan beli air mineral ya ke kampus atau lagi di perjalanan. Misalkan harganya 2.500. Nah, si pedagang itu kan tidak memberitahukan kan, Neng Adinda, Eka, ini ibu belinya dari sana 2.000, saya jual kepada Neng Eka 2.500. Tidak begitu kan? Dia langsung saja, ini pokoknya harga jualnya 2.500 saja. Pamiwantun manggagaleuh, tewantun ulah geuleuh. Nah, gitu kan. Nah, jadi yang berkembang di masyarakat itu sebetulnya bai musawamah ya, karena cenderung hampir semua para pedagang itu penjual tidak memberitahukan harga perolehannya gitu. Kami kapungkur zaman Rasulullah itu menyebutkan, nih saya dari Siti Khadijahnya misalkan sekian, saya tawarkan kepada Anda sekian, atau bahkan Rasulullah itu mangga anjen badai ngalangkungan sabaraha, nah seperti gitu kan dulu emang murabaha. Tetapi yang kalau kita simak di masyarakat kita itu sebetulnya jarang menyebutkan harga perolehannya kan, kayak Fajar Faisal misalkan beli apa ya sepatu, itu kan toko tidak menyebutkan harga perolehan saya dari suppliernya sekian, saya jual kepada Anda, tidak kan, jarang ya. Makanya sebetulnya banyak bai musawamah. Tapi baik bai murabahah dan bai musawamah sebetulnya sama-sama jual beli. Bisa ditunai, bisa tunai, artinya tadi Eka, Adinda saat beli air mineral kan tunai itu. Bisa saja juga dikredit, walaupun masa sih harga yang 3.000 dikredit gitu kan. Seperti itu, tetapi ketentuannya bisa ditunai atau dikredit gitu. Nah, itu kemarin bai murabahah ya. Nah, yang sekarang kita akan pelajari adalah bai salam, in front payment sale ya. Jadi jual beli, salam mangga. Tahu ngeresek tuh di Eka, di Yogi. Suaranya kayak bentar. Fajar Faisal masih belum di-unmute ya. Dede juga saya mute di sini aja nih ya. Maaf ya. Soalnya suaranya masuk ke sini. Ini kemudian siapa lagi nih yang belum? Ini udah semua. Udah ya sekarang. Kalau bisa ini namanya ya di rename seperti yang lain nih. Ini mungkin masih ada yang belum di rename karena kehadiran nanti akan dimasukkan ya di sini. Seperti nama siapa ini yang belum di rename? Nah, 761934741 belum di rename, silahkan di rename dulu ya. Kemudian juga 1FN itu yang masih di perjalanan belum di rename ya, si AA siapa ini saya nggak tahu, atau sebut aja namanya biar nanti saya hadirkan. Kemudian ini juga teh siapa, Oppo A5S ini belum di rename juga ya, atau nanti sebutin aja kehadirannya ya, karena saya nanti di daftar hadir nyari nama Oppo nggak ada ya. Kalau Syahrul Ramadan, Yusti Anggra ini, Adinda, nanti saya bisa hadirkan ya, itu hadir di sini ya. Gitu. Nah, Tania Nabila, kemudian Evi, nah ini udah ya, sekarang udah clear. Nah, bai salam itu jual beli di mana uangnya itu duluan, Irfan ya. Barangnya itu belakangan, karena posisi barangnya itu belum ada sebetulnya. Berbeda dengan bai murabahah tadi, saat Irfan dengan Syahrul, Dede Ali dengan Epi bisa melakukan jual beli, objek yang dijual belikannya itu udah ada gitu, udah ready, kayak jual beli HP, kulkas, itu kan ada di pasaran gitu ya. Gitu. Nah, bai salam itu belum ada, jadi objeknya itu belum ada, tapi uang dibayar duluan gitu. Nah, seperti apa kasus in front payment sale atau bai salam ini?
Dulu bahkan sampai sekarang pun ini terjadi di produk-produk pertanian ya, pertanian gitu. Dan Ba'i Salam ini sebetulnya di zaman jahiliyah itu menjawab bandar-bandar tengkulak ijon ya. Dan hari ini juga barangkali di sekitar kita, di sekitar Anda, wilayah Anda masih terjadi yang ilustrasi kita bahas hari ini. Mudah-mudahan ada yang sudah sesuai syariah, ada yang belum sesuai syariah. Misalnya begini ya, saya nggak cerita dulu Ba'i Salam nih ya, kita cerita transaksi jual beli di pertanian yang ada di hukum adat kita, artinya yang menjadi sudah kebiasaan dan itu tidak sesuai dengan syariah. Misalkan begini ya, Syahrul misalkan punya banyak kolam ikan ya dengan keluarganya. Nah, datang suatu bandar nih Rul ke Syahrul ini. Nggak tahu nih di wilayah Syahrul kalau jual beli ikan kayak gini nggak. Jadi Kang Syahrul, saya bajong lah ya ikan yang ada di kolaman Syahrul nih, yang kolam nomor 3, 6 juta lah saya tawar sama Syahrul, jangan 6 juta itulah, tambahin 6,5 juta. Pernah nggak lihat transaksi ikan yang diborong kolaman seperti itu? Ya, kalau pernah itu saya nyatakan itu tidak sesuai syariah ya, tidak boleh. Kenapa? Karena saat uang itu sudah ditransaksikan kepada Syahrul, itu uangnya kan duluan tuh, uang duluan. Nanti ikannya, objeknya belakangan kan, saat nanti diangkut atau dipanen ya. Nah, pada saat dipanen ikan tadi itu, ternyata ikan di kolamnya Syahrul itu banyak Rul. Bahkan yang tadi belinya 6,5 juta, itu saking banyaknya datang bandar besar, dibeli lagi sama bandar besar 10 juta. Wah, di situ saja di kolam bandar kecil itu sudah untung ya, gitu karena banyak. Siapa di situ yang merasa dirugikan, yang merasa menggerutu dan ngedumel? Syahrul ya dengan keluarga. Dia akan bilang bahwa Bu, ternyata ikan kita ini banyak ya, kenapa kita jual kolaman gitu kan gitu. Sebaliknya mungkin saja kasusnya terbalik. Bisa saja saat bandar memanen kolam ikan yang milik Syahrul tadi, ternyata ikannya itu pada nggak ada. Entah itu sebelum dibeli juga udah nggak ada, atau mungkin sebetulnya dia sudah survei dulu, mata kuani 6,5 juta deh. Tapi kan tidak ada keyakinan yang pasti ya. Kepastian itu hanya milik Tuhan ya, Rul ya. Nah, mungkin saja saat 1 minggu belakangan uang itu sudah dibeli ke Syahrul, sudah diserahkan 6,5 juta, baru dia bandar memanen minggu depannya, dan di beberapa setelah hari tersebut terjadi banjir misalnya ya. Jadi kolam yang satu dengan kolam yang satu itu ngahiji gitu Rul. Bahkan bisa jadi ada ikan dari kolam limpas ke kolam yang lain, bisa juga dari kolam limpas ke sungai gitu ya, sehingga ikannya ke bawah air banjir. Nah, sehingga di situ saat dipanen siapa yang rugi kira-kira Rul? Bandar ya, kata Syahrul, kan bae we da geus dijual ieu, duit geus dicekelan 6,5 juta, dibelikeun malah ikan bodoh teh kan bae da eta mah geus dijual. Nah, berarti di sini yang merasa dirugikan adalah siapa? Bandar ya, pembeli. Syahrul sebagai penjual merasa diuntungkan. Nah, jadi kalau di wilayah siapa ini Syahrul, Ramadan, kemudian di wilayahnya Adinda, Indri, Astri, masih terjadi jual beli seperti itu ya, itu tidak boleh. Nanti yang benar yang bagaimana? Nanti ada di Ba'i Salam. Kemudian Astri, nih Astri udah merename nama ya, terima kasih. Nanti saya masukkan kan namanya yang tadi tidak susah nih, saya nggak hafal satu-satu nih. Nah, kalau misalkan di wilayah Ripki juga ini bisa saja terjadi selain di pertanian ikan, ini bisa juga terjadi, banyak terjadi di buah-buahan, pertanian buah-buahan. Misalkan saat kita pendampingan di KKN ya, KKU, itu anak-anak STY itu dibagi di berbagai pelosok pedesaan ya. Nah, pernah terjadi di Tanjung Medar, di Jatinunggal, di Cibugel, kemudian di Wado,
kemudian Dharma Raja, Cisitu, Cimarga sampai ke Batu Dua, kemudian kemarin Tanjung Sari, Pamulihan, dan semua pelosok yang ada di Sumedang ya. Dan hampir semua desa yang ada di wilayah Sumedang itu terjadi transaksi jual beli yang seperti tadi yang saya katakan. Misalkan di Cilembu, saya pernah mendampingi di desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, itu bandar-bandar besar yang membeli ubi Cilembu itu Ripki Dwi ini, Ripki juga terima kasih sudah merinem namanya ya. Itu belinya itu borongan Ripki. Jadi kalau Ripki punya tanah apa tuh kebun ubi gitu ya, Ripki seorang petani ubi Cilembu, ya Ripki bukan berarti tukang maculnya, dia investasi. Ripki punya pekerja banyak misalkan, cuma tanahnya milik keluarga Ripki. Nah, kalau bandar besar datang itu beli ke Ripki itu kebunan gitu. Jadi 5 kebun itu diborong 20 juta gitu. Nah, transaksi seperti itu tidak boleh, jual beli seperti itu. Kenapa? Karena saat nanti ubi dipanen kan bisa saja hasilnya itu sedikit ya, hasilnya sedikit. Sedikitnya bukan berarti kecil-kecil saja. Bisa saja kan seminggu sebelum dipanen sama bandar, uang sudah diserahin nih ke Rifki 25 juta. Wah, aku Rifki mah uangnya udah diterima nih. Ternyata Tuhan mengirimkan ulat, jenis ulat penyakit hama yang memakan habis ubi itu ya, sebut saja kalulana sebenarnya bahasa orang mah. Kemudian juga mengirimkan yang namanya bisa saja makhluk yang namanya manusia. Artinya naon saminggu memeh dipanen aya nu maling gitu kan sampai pakai traktor. Cek Ripki gimana? Ah kan bae we dan geus dijual ieu selain orang duit na geus ka bawah. Nah, yang kasihan kan pembeli ya gitu. Sebaliknya saat ubinya itu banyak, gede-gede dan luar biasa bagus, kintalannya dapat banyak, Ripki yang merugi. Aduh, kenapa dijual kebunan ya? Ternyata hasil kebun petani kita ini Tuhan memberikan berkah yang luar biasa di ubinya gitu, gede-gede banyak gitu. Dan bandar untung besar, Ripki kasihan. Nah, jadi transaksi seperti itu tidak boleh ya. Kasus di Kecamatan Ganea saat kita mendampingi di desa Tanjung Hurip ya, mungkin ada yang dari wilayah Tanjung Hurip yang mau ke Dayeuh Luhur. Di situ ada UMKM, sebetulnya kita pendampingan itu waktu itu ke UMKM ya yang bikin comro pakai pak itu ya, dipak itu plastik itu. Nah, di situ yang jadi masalah adalah si pengusaha itu namanya Bu Mimin kalau nggak salah, itu beli bahan baku singkong sebagai bahan utama dari comring tadi ya, comro yang garing tadi itu belinya itu 10 juta, ngajuin dia 10 juta ya, kata kita yang lagi berkunjung ke wilayah situ sama teman-teman posko ya, nanti juga kalian akan melakukan KKN ya, mudah-mudahan COVID-nya sudah tidak ada. Nah, kita nanya, dia itu kesulitan, butuh modal 10 juta. Untuk apa? Untuk beli singkong. Nah, kita dengan teman-teman anak KKU mahasiswa kaget, kok beli singkong sampai 10 juta? Emang harga singkong berapa? Sebenarnya harga singkongnya cuma 1.200 per kilogram. Oh, banyak banget gitu kan, beli sampai 10 juta. Ternyata beliau ini belinya kebunan, Ripki, Nita, ya, Yogi. Nah, kok belinya kebunan, Bu? Ya, cep pamih henteu wantun ngagaleuh kebunan, abdi tara kabagian sampe. Nah, sabab terus diborong ku Bandar Ageung. Sehingga Bandar Ageung mah nyandakna teh ka kota. Sehingga kita di UMKM nggak kebagian bahan baku. Jadi kalau di manajemen operasional kan itu ada input ya. Input itu sumber daya alam, ya bahan baku ya, kemudian SDM, nah itu kan. Nah, bahan baku di comring itu kan salah satunya singkong. Nah, singkongnya habis tuh sehingga dia beli kebunan. Nah, kita bilang di sini ya, Astri juga Nina nanti mungkin akan mengalami ya. Bu, kenapa beli kebunan? Kan ibu nggak akan rugi tuh beli kebunan. Nggak akan lah, kan suami saya ahli katanya. Dia ambil sampel anu di tengah kebun, anu di pinggir galalede. Dia ambil kesimpulan, oh pasti KBG galalede. Oke lah gitu. Kemudian apakah yakin kepastian itu milik kita? Nah, itu kan hanya milik Tuhan. Bisa saja. Nah, ternyata benar ya, Nina, Yogi, Kiki, saat kita ini di situ, nggak tahu kebetulan mungkin ya, pas dia beli 10 juta, dia ngeluh lagi 3 minggu kemudian.
bener cep cenah rugi nu ayeuna mah ngaborong sampe teh. Aku mah rugi Bu, pan ibu mah tos pengalaman cara gena. Jantan kieu singkongna mah bener balaragus Yogi ya, tapi ternyata di wilayah situ waktu itu mau memasuki musim kemarau pas KKN itu ya. Jadi terang monyet anu tidak luhur talurun, babi hutan itu talurun, ya mungkin kelaparan ya itu di wilayah situ turun, pingin makan kayaknya ya, pingin makanan dan ngaraksak kebun-kebun tadi di pelakan sampu. Sampai-sampai sampu tuh di aracak-acakan atau aut-autan. Di aturan satangkal di hakanangan hiji tapi kan robeknya nggak jelas gitu dan nggak bisa dijual gitu, nggak bisa diproduksi karena mengandung unsur apa gitu gigi-giginya ya kayak gitu. Intinya dari 3 kebun itu yang bisa dipanen hanya mendapatkan 2 kintal lebih lah. Bayangin 2 kintal lebih, uang yang dibelinya 10 juta dapat 2 kintal lebih. Siapa di situ yang merugi? Pembeli ya, si Bu Mimin tadi, mana uangnya dapat minjem dari KUR katanya, dari BRI katanya. Nah disitulah, jadi transaksi seperti itu tidak boleh ya. Kemudian kemarin di kelas B ya, manajemen B ada kasus nih, dia namanya Gina kalau nggak salah, orang Indramayu. Dia bertanya, ternyata transaksi mangga di wilayahnya itu dibeli itu tangkalan, Ki. Jadi setangkal sejuta. Setangkal sejuta. Jadi lemun aya 40 tangkal di kebun eta teh 40 juta kah. Nah, saya bilang ini juga nggak boleh transaksi jual beli seperti ini. Kita kan nggak beli pohon kan, belinya mangga gitu. Gimana kalau mangga yang 1 juta per pohon tadi pas dibeli itu lebatnya luar biasa sehingga bandar ya pembeli yang untung besar, atau sebaliknya kan Allah memberikan penyakit yang namanya ngirim ulat, kemudian ngirim juga kelelawar ya, diacak-acak dimakannya kan, mangganya jadi bagus sih bagus tetapi kan nggak bisa nggak bisa dijual karena rusak sama hewan-hewan yang merusak, atau mungkin juga banyak manusia yang nyolong. Nah, siapa kira-kira kalau banyak kejadian seperti itu yang rugi? Pembeli kan, bandar. Karena mangga yang bisa diambil hanya sedikit. Nah, penjual tadi sudah 1 juta per pohon. Kalau ada 40 pohon, udah 40 juta dia dapat. Ya kan? Sebaliknya, saat mangganya luar biasa banyak, ya, yang beruntung kan pembeli bandar. Yang merugi adalah yang punya kebun ya sebagai penjual. Nah, di situ sampai-sampai mungkin karena sudah diborong per pohon, anak yang punya kebunnya liatin gitu kayak seperti pingin mangga ya karena udah diborong sampai bunga-bunga yang mau tumbuh itu kan udah miliknya bandar gitu ya, kasihan kan keluarganya itu padahal kebun orang tuanya, tapi karena ini transaksi seperti tidak boleh. Baik dari beberapa kasus tadi dari ikan, ubi celembu, singkong, mangga yang transaksi seperti itu tidak boleh, yang boleh yang bagaimana? Ini ada nih namanya in-front payment sale. Hampir sama dengan tengkulak ijon, ini Indri ya. Jadi uangnya itu duluan. Misalkan Indri punya tambak ikan ya, misalkan di daerah Subang itu ada semacam tambak ikan, Indramayu ya. Saya Indri punya itu ya berapa kolam tuh. Kemudian datang bandar atau datang saya ya, Indri kebetulan nih bulan depan saya itu mau ada hajatan, butuh ikan mas, 2 kintal, ikan nila 1 kintal, oke berarti 3 kintal ya. Ini kolam Indri ya Pak. Nah saya beli ya ikan yang ada di kolaman Indri, mirip tadi kasus yang pertama Yogi ya. Nah, tapi di sini di Ba'i Salam itu jelas spesifikasinya. Jadi Teh Indri, saya beli ikan yang ada di kolaman Indri ini untuk ikan emas saya butuh 2 kintal. Untuk 1 kilogramnya ikan emas saya hargai 20.000 ya, boleh nggak? Kalau kata Indri nggak boleh, jangan dong per kilonya 22 lah. Saya kan biasa jualnya segitu. Nah, Bu Indri saya nawar karena saya uangnya bisa duluan nih. Jadi oleh Bu Indri bisa diterima uangnya duluan. Nanti barangnya belakangan saat nanti sudah panen gitu. Misalkan jadi 20.000 lah ya. Nah, berarti untuk 2 kintal atau biar gampang ngalinya 1 kintal aja ya. 2 kintal 200 kilo 1 kintal 100 kilogram dikali 20.000 berapa tuh? 2 juta ya. 2 juta ya. 2 juta misalnya 2 juta ya.
Nah, 2 juta untuk ikan emas, kemudian ikan nila tadi 1 kintal. Misalkan 1 kintal harganya 18.000 ya. Berarti 18.000 kali 100 kg 1.800.000. Berarti saya serahin 3.800.000 tuh ke Indri uangnya duluan. Indri, saya beli ikan yang ada di kolaman Indri ini ya. Untuk ikan emas kita hargai 20.000, saya butuh 1 kintal, ini 2 juta uangnya. Untuk ikan nila saya hargai 18.000, ini uangnya 1.800.000. Saya serahkan ke Indri uangnya 3.800.000. Minggu depan kita panen. Ternyata ikan emasnya itu dapat 10 kintal, 1 ton. Yang saya bawa berapa itu, Ki? 1 kintal kan? Karena transaksinya tadi 1 kintal, tidak lantas dibawa semua. Kalau bandar kan tadi dibawa semua. Nepikeun ke genot-genotnya nggak dibawa. Nah, ini kan tidak, karena transaksinya ikan emas. Ikan nila, ternyata ikan nila yang dipanen di kolam Indri hanya ada 50 kg. Ya, berarti transaksinya tadi sudah 1.800.000 untuk 1 kintal. Berarti Indri kedah ngangsulan Kak nu ngagaleun sabab laukna mung kenging 50 kg. Ya, diuihkeun deui meureun 800.000. Atanapi di musim panen yang akan datang Indri punya hutang sebesar 50 kg ikan nila gitu ya. Jadi adil kan? Pada saat ikan itu diangkat dari kolam, ternyata ikan emasnya itu ada 10 kintal tadi, yang dibawa oleh Sukma itu hanya 1 kintal saja, karena transaksi jual belinya kan 1 kintal. Ya, Mbak Isalam itu uang duluan, uang tadi duluan 2 juta dibayar ke Indri, nanti barangnya belakangan. Bisa jadi Indri nanam dulu ya, ternak dulu tuh ikannya gitu. Pada saat ditanam ternyata hasilnya tadi 10 kintal, nah Sukma tidak lantas bawa semua 10 kintalnya diambil, berbeda dengan bandar tadi ya, dibawa semua gitu. Baik, kalau belum paham, yang sudah paham syukur, yang belum paham coba saya kasih ilustrasi lagi tadi di ubi cilembu. Yang benar kalau bertransaksi ubi cilembu tadi bagaimana? Jangan dibeli kebunan, harusnya begini. Ang Yogi, ini kebun ubi cilembu punya Ayogi ya? Iya, saya butuh ubi cilembu nih, karena saya ada mitra dari Surabaya dan Semarang butuh ubi cilembu. Misalkan dari Semarang ubi cilembu terima dari sana itu sudah 6.000, berarti saya harus bisa nawar ke Yogi di bawah 6.000 misalnya per kilogramnya. Yogi bisa nggak per kilogramnya 3.000 misalkan. Oh, belum bisa Pak Sukma, saya jual biasa juga 5.000 ke bandar itu. Ya bandar kan belinya nanti, kalau saya kan uangnya duluan. Misalkan dari 3.000 jadi 4.000 lah, 4.000 atau 4.500 ya. Butuhnya berapa kintal Pak? Saya hanya 1 ton misalkan. 1 ton dikali 4.500 berapa ya? 4.500.000 atau 45 juta. Sebut saja segitu ya. Uangnya saya berikan duluan ke Yogi. Apa itu 4.500.000 atau 45 juta saya berikan duluan ke Yogi. Nanti barangnya belakangan. Bahkan Yogi bisa nanam dulu tuh. Oke ya. Di masa yang akan panen itu ternyata hasil panen Yogi itu dapat 35 ton. 35 kintal atau 3 ton setengah. Nah, yang Sukma bawa berapa? 1 ton saja, karena transaksi dengan saya tadi jelas 1 ton. Tidak berbeda dengan tadi yang ubi cilembu diborong kebunan. Misalkan tadi 45 juta dibayar. Efeknya munang loba, tuh kan saya dapat untung. Terus dapat sedikit, nah saya yang rugi. Kalau di sini tadi 45 juta diserahkan untuk 1 ton, ternyata ubinya itu cuma dapat 2 kintal. Karena ada ulat, ada apa, ada sakebonan nu belah dia mah 10 galang aya nu maling misalkan. Kemudian saat dipanen cuma dapat 5 kintal. Yogi juga menyaksikan sendiri karena kita panennya bareng-bareng. Berarti Yogi kedah ngeuwihkeun artos sebanyak setengahnya dari 45 juta karena dapat dari 1 ton hanya setengah ton yang dapat 5 kintal. Atau kalau uangnya sudah kepake ya,
oleh Yogi, ya Yogi, ya mohon maaf Pak, karena uangnya sudah kepake dan jual beli kita dari 1 ton itu kita hanya dapat 500 kilogram atau 5 kintal. Jadi saya punya hutang di musim panen yang akan datang, Yogi punya hutang 5 kintal ke saya. Jadi bagi saya kalau tadi borongan 45 juta saat kejadiannya cuma 5 kintal, saya sebagai pembeli rugi tuh. Buat Yogi, kenapa ya dages jual duit 45 juta nggak dicepengan gitu kan. Jadi selalu ada yang dirugikan, selalu ada yang menang ya, selalu ada yang senang, selalu ada yang sedih. Kalau di sini kan adil. Sampai sini paham itu ya. Kemudian kasus mangga yang tadi yang di Indramayu yang dijual per pohon harusnya bukan begitu, tetapi misalkan ini mangga punyanya Suci misalkan, iya Pak ini punya Suci. Nah saya ada pesanan nih dari mitra saya di Pasar Caringin untuk mangga harum manis, untuk mangga golek misalkan, untuk mangga cengkir misalkan. Ternyata di kebunnya Suci itu bervariatif ya, ada berbagai pohon mangga. Oke Suci, nanti beli saja ya ini sama kita nih. Saya tawar untuk harum manis harganya 9.000, untuk cengkir 7.000, untuk mangga golek misalkan sama 7.000 misalnya. Ternyata Suci memberikan gitu. Nah saya nawar segitu teh pedah we meureun ka Pasar Caringina 12 meureun, jangan nggak mungkin orang dagang nggak mau rugi ya, pasti sudah paham ya harga pasar dan harga tawarannya. Nah, saya butuh 1 kintal harum manis, tadi harganya 9.000, 9.000 dikali 100 berarti 9 juta. Nih uangnya saya serahkan langsung ke Suci, 9 juta ya untuk harum manis, dan 7 juta untuk cengkir, 7 juta untuk golek, 14 tambah 9 itu sekian tuh. Berarti 1 kintal harum manis, 1 kintal mangga golek, udah diborong, di uangnya diserahin, berarti 9 tambah 14 kurang lebih 25 juta Suci terima tuh uang. Kemudian sampai waktunya panen misalkan 1 bulan kemudian, mangga harum manisnya ternyata dapat 3 kintal. Nah berarti yang diambil oleh saya karena jual beli in front payment sale, uangnya tadi duluan, barangnya belakang. Yang di bawah hanya 1 kintal saja. Yang 2 kintal mangga harum manis oleh Suci boleh ditawarin lagi ke Yogi, boleh ke Adinda, boleh ke Kiki. Tidak lantas jadi milik Sukma gitu. Ya, jelas. Tapi pamit tadi diborong misalkan. Berapa tadi tuh? 25 juta diborong ya. Itu kan jadi semuanya milik bandar. Yang tadi saya katakan, kadang anaknya yang punya kebun pun saat melihat panennya merasa pingin kan ngeliatin aja gitu ya. Kalau ini kan jelas ya takaran spesifikasinya ya gitu. Kemudian ternyata mangga goleknya itu jelek. Dari saya yang mau beli tadi uangnya sudah duluan 7 juta, itu cuma dapat 30 kilogram. Berarti 70 kilogram meleset. Nah, itu berarti harus ngembaliin uang ya gitu. Terus kemudian mangga cengkir itu dapat 1,5 ton. Nah, 1 kintal setengah. Nah, yang diberikan ke saya sebagai pembeli itu 1 kintal saja. Berarti yang 50 kilogram itu masih miliknya si yang punya kebun, penjual. Ya, kepada yang punya kebun mau ditawarin ke yang lain lagi silahkan. Ya, mau ke Kiki silahkan, dia punya peluang untuk menjual kembali karena transaksi dengan kita hanya spesifikasi yang tadi disebutkan. Kalau bandar-bandar yang tadi di kasus yang awal kan tidak jelas spesifikasinya, ngaborong lauk di kolam nakiki barijeng apa di jerona aya lauk naon lagi diambil saja nepikeun ka istilah nama genotna we dibawa, padahal jadi nggak jelas transaksi spesifikasinya ya gitu. Termasuk tadi yang kebunan per pohon, kemudian juga ubi cilembu tadi per pohon, singkong tadi per kebun gitu ya, itu tidak jelas kan ukurannya. Seperti membeli kucing dalam karung itu tidak kelihatan kan sehat tidaknya, tidak kelihatan jenisnya, kemudian tidak kelihatan juga sakit atau tidaknya gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham atau ada kesulitan? Silahkan. Baik, kalau tidak ada berarti saya anggap paham dan kita akan lanjutkan.
Sehingga yang namanya Baisa, atau tadi saya ulangi lagi ya, yang tadi apa tuh di mangga itu, kan yang transaksi 1 kintal, 1 kintal, 1 kintal. Ternyata mangga harum manis dapat 3 kintal. Nah, yang pembeli bawa, yang bandar bawa itu 1 kintal. Yang 2 kintal, yang punya kebun sebagai penjual boleh menawarkan ke yang lain. Boleh juga menawarkan lagi ke saya juga. Tos atuh Pak ya galih deui ya, salangkungna. Pas kalarasan ya aya nu pesen deui misalnya di Gede Bage cuma mung 50 kilo kalarasan. Nyesok teh nu 50 kilo mah galih deui we. Tah pada saat ngagalih anu 50 kilo deui itu bukan bai salam, itu bai murabahah. Sabab barang yang mau dijual belikan sudah ada di situ. Ya, kalau yang tadi bai salam apa transaksinya udah 1 bulan sebelumnya, uangnya sudah duluan gitu. Nah, pada saat kelebihan dari panen yang dilakukan bai salam tadi hanya 1 kintal, sementara hasilnya dapat 3 kintal misalkan teh, ya, ya itu mah terjadi bai murabahah yang kemarin minggu kemarin, bukan lagi bai salam. Kemudian si pemilik boleh nggak memberikan harga yang berbeda dengan harga bai salam? Boleh, karena transaksi itu kan sekarang baru terjadi. Kalau bai salam kan udah sebelumnya. Gitu. Misalkan begini, Pak, tadi kan kalau bai salam saya menjual barang mangga ini, barang mangganya kan belum ada. Kemudian Bapak menyerahkan uangnya ke saya bulan lalu, harganya 9.000. Nah, ini udah beres nih, saya udah beresin nih 1 kintal buat Bapak. Nah, hasil panen saya melebihi dan Bapak butuh lagi 50 kg. Saya jual kepada Bapak, itu mah bai murabahah, bukan bai salam. Saya tawarkan mangga harum manisnya ini 10.000 per kilogram. Boleh? Boleh. Karena yang tadi mah bai salam, harganya yang lalu. Kalau ini bai murabahah. Kalau si pembelinya saya hanya menerima 10.000-nya mangga jantan. Pami henteu aduh tong awis teuing atuh bentenna 500 we jadi 8.500 ya mangga itu terjadi tawar menawar gitu diperbolehkan. Kenapa itu mulai murabahah? Karena objek yang dijual belikan sudah ada di hadapan mereka. Kalau yang tadi bai salam kan 1 bulan sebelumnya atau bahkan 3 bulan sebelumnya transaksinya, uangnya duluan gitu ya. Kemudian jadilah misalnya 9.500 dikali 50 kg. Nah, dia bayar lagi, dia terima lagi. Masih aya keneh wae ya, 2 kintalan. Ya silakan dia yang punya kebun jual lagi ke yang, sehingga adil buat yang punya kebun sebagai penjual, adil buat yang pembeli. Kalau pembeli biasa seperti bandar suka untung banyak kalau ngeborong, ya karena dia lebar merenang seperti itu, tapi dia sadar bahwa itu tidak sesuai aturan syariah, ya sebaiknya itu hindari. Tapi kalau mau punya untung agak lebih, ya nawarnya aja di bai salam agak lebih ini ya, untungnya agak bisa lebih besar gitu. Tapi itu pun dengan catatan si petaninya, si sebagai penjualnya memberikan gitu, artinya ridho, antara dimingkum, rela ya dengan harga seperti itu. Gitu. Sehingga dengan demikian bai salam itu adalah jual beli dengan cara memesan barang. Jadi mesen heula tadi, saya butuh ikan nih Ki. Ki kan petani ikan, untuk 3 bulan yang akan datang. Saya mau hajatan nih, butuh 1 kintal nah, gitu. Nah, uangnya duluan ke Kiki. Tapi spesifikasinya tadi, nah uang yang duluan dibayar ke Kiki oleh Kiki yang pemilik petani ikan itu kan bisa dipakai modal ya. Untuk beli pakan, jatra, misalkan Galaxy ya di pelet apunya, kemudian obat-obatan, bayar pegawai kan gitu. Jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya. Nah, yang tidak dilakukan oleh Tengkulak dan Ijon tidak disebutkan sifat dan ukurannya. Jadi dia itu ngeborong nek naon wae lauk aya di jero itu kabawa gitu kan. Saya tadi singkong kan ya gitu. Jadi nggak jelas spesifikasinya. Nah, sementara di bai salam adalah jelas spesifikasinya. Nah, kalau Anda bisa paham dan mampu membedakan, saya harap Anda itu tidak hanya mampu menjawab ini, memahami ini di UAS saja, ya, Suci, Santi, dan Indri. Nah, bagaimana kalau bisa, kalau masih terjadi di masyarakat transaksi-transaksi yang tadi, kita bisa menjadi sebuah agent of change, ya, agen perubahan. Karena mahasiswa itu kan
kata yoga ini agent of change ya, yoga yang aktif di UMKM. Nah, bahkan tidak hanya menunggu nanti sampai Anda kerja keterima di perbankan syariah, reksadana syariah, insurans syariah, ya. Tidak hanya nunggu kerja di situ baru diaplikasikan, tapi di lingkungan kita juga bisa Anda aplikasikan, ya. Seperti kasusnya di manajemen A, ya, siapa itu? Pak Budi, ya, Budi. Budi itu orang Subang. Dia itu petani ikan, bahkan bayar kuliahnya pun dari dia bertani ikan. Dia punya hampir 16 kolam ya, kecil-kecil. Jadi panennya itu tiap minggu gitu. Nah, hampir persis yang dilakukan pembelian oleh bandar-bandar besar itu adalah kolaman gitu. Nah, ditaksir, tak iya kolam iya 2 juta diborong. Iya mah mantun 3 juta ada ketinggalin beren laukna ada loba. Tapi kan kepastian itu hanya milik Tuhan. Bisa saja saat sudah dibayar 2 juta, 3 juta, ikannya lalimpas gitu. Karena nggak jelas sifat dan takarannya, ukurannya. Kalau di Ba'i Salam, walaupun lalimpas karena jelas sifat dan ukurannya, lamun tadi geus mayar 2 juta, misalkan harga emasnya 20.000, kangge sakin talen, pas mau dipanen laukna lalimpas. Cuma dapat 2 kg, 2 kg kali 40.000. Ya, yang dibawa pembeli kan cuma 2 kilo, berarti cuma 80.000 bayarnya. Berarti yang 2 juta tadi harus diangsulan, diuihkeun deui 1.840. Ya, tadi 80 20 2 kilo 40 berarti 1.960 harus dibalikin. Atau kalau uang sudah kadung dibelikan pakan, dibelikan bayar tenaga kerja, beli obat-obatan, ya sok we melak deui. Oke, di musim panen yang akan datang si petani itu punya hutang ya sebesar berapa? 98 kilogram ikan emas karena 2 kilogram sudah dipanen. Nah, dari mana? Karena ikannya pada nggak ada, limpas misalnya banjir, lauk lalu pasan ke walungan misalnya. Jadi adil ya, pembeli tidak merasa terbebani. Kalau yang bandar tadi kan dia terbebani ya, dan penjual sebagai petani itu merasa tenang-tenang saja karena sudah dijual. Jadi bedanya dengan tengkulak itu sifat atau ukurannya di tengkulak dan ijon itu tidak dimunculkan, ininya tidak jelas gitu. Jadi tadi pami ngagale mangga mempan tadi, nah ini untuk harum manis dihargai sekian. Adapun nanti panennya dapat banyak ataupun kecil ya kita tinggal hitung saja. Inilah yang membedakan dengan ijon tengkulak. Kalau ijon lamun mangga no berbuah lebat meuleunan untung manehan teh. Lamun eueuhan kena ulat kena kelalawar meuleunan rugi meuleunan gitu. Nah kan gitu. Kalau ini kan adil. Bahkan non-muslim pun saat bertransaksi dikenalkan dengan sistem ini, mereka mau karena adil. Bukan berarti mereka mau pindah agama, tidak ya, tetapi karena adil. Nah kita yang muslim selain adil itu dilandasi oleh tauhid di hati kita bahwa ini adalah perintah Tuhan melaksanakan syariah. Sehingga selain kita adil, ya kita dapat pahala karena mematuhi perintah yang sudah Tuhan aturkan ya, yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai di awal. Tadi teh ngagaleh mangga sa kintal hargana 8.000 per kilogram berarti 8 juta tak atosna ti payun gitu. Dan cerita Ba'i Salam ini selain untuk menangkal ataupun menghantam proses ijon dan tengkulak di mana akan terjadi ada yang bersedih, ada yang senang, sebaliknya kadang ada yang senang, ada yang bersedih, ada yang bersedih, ada yang senang. Yang kedua ini teh awalnya itu ada kejadian seperti ini. Ada petani, tadi petani ikan, petani mangga, petani singkong. Nah, membutuhkan modal untuk pengolahan usahanya, untuk bayar traktor, untuk beli benih, beli pupuk, beli obat-obatan, beli pakan kalau di ikan ya. Nah, dia itu datanglah ke koperasi syariah atau ke bank syariah ya untuk mengajukan permodalan tadi. Misalkan berapa ya butuh modalnya 50 juta misalnya ya. Nah, yang 50 juta tadi itu koperasi syariah atau bank syariah, misalkan Adinda itu pegawai bank syariah. Oh, Bapak membutuhkan modal 50 juta ya untuk pertanian.
Nah, Adinda itu sebagai manajer bank syariah tidak mau memberikan pembiayaan 50 juta ke petani tadi. Kenapa kira-kira Adinda Santi? Karena Adinda Santi merasa meminjamkan atau memberikan kredit, melakukan investasi di bidang-bidang pertanian itu resikonya besar. Coba aja nanti kalau Anda sudah kerja di perbankan ya, investasi ke bidang pertanian itu resikonya besar. Sudah bagus-bagus dari awal hasil pertaniannya, kena hantaman hama, kena poso, kena angin, apa tuh pamidi padi mah ayo, nah segala rupina, ya nu maling. Dan yang berisiko tinggi lagi adalah di peternakan. Misalkan Santi, orang manajer bank, memberikan investasi mudarobah musyarakah ke peternak ayam broiler misalkan, atau ke ayam petelur. Nah, ayam itu rawan kematian ya saat hujan gede saja, kemudian apa itu kilat datang, itu bahkan ada orang lewat yang nggak bisa biasa masih pakan saja itu kan balira tuh sedap-sedap mati gitu kan, dengan cuaca, dengan penyakit ya. Nah, pada saat Santi investasi di si peternak tadi, misalkan 100 juta, mararati ayamnya tuh, dia kan nggak sanggup bayar tuh, kasihan kan Santi di bank, harus bayar orang punya tabungan, harus bayar para pekerja anak buah Santi, bayar listrik, bayar semua. Makanya sekali lagi, perbankan investasi di bidang pertanian dan peternakan itu enggan gitu. Senangnya itu di perdagangan. Kayak perdagangan yang Kiki waktu kemarin itu di mana tuh, di rest area. Itu senang dia ngasih kredit. Jadi kalau para pengusaha perdagangan tadi, apalagi di rest area itu tempat transit yang apa itu pengunjungnya banyak, dan warung di wilayah situ hanya satu-satunya punya Kiki, mereka senang. Jadi lemon Kiki di pengusaha tadi minjem 10 juta itu suka langsung diberikan. Kenapa? Karena dia sadar return-nya, turnover-nya, perputaran di situnya cepat. Pembelinya datangnya banyak, kemudian ke rest area itu pedagang di seperti yang Kiki lakukan itu cuma Kiki satu-satunya, kan berenam blok tadinya tuh, duit Kiki pasti loba, jadi mau diberikan kucuran kredit itu akan lancar. Mereka senang di perdagangan ya memberikan kredit itu. Baik, kita kembali ke Mbak Isalam. Cerita si Pak Petani tadi itu, dia tidak diberikan kucuran dana itu. Kan bisa saja ya, pada saat si petani itu mau kredit ke bank itu kalau mau memberikan itu bisa pakai akad apa kira-kira? Mudarobah bisa ya, kerjasama usaha. Musyarakah bisa, kerjasama usaha. Mukobaroh, musakoh itu bisa, kerjasama usaha. Tapi tadi bank tidak mau investasi kerjasama usaha tadi, khawatir terjadi kerugian. Karena dalam kerjasama usaha baik mudarobah maupun musyarakah, lamun aya untung bagi untung, lamun aya rugi bagi rugi. Jadi bank khawatir tadi kayak Santi lakukan, saksian merugi, kita nggak punya bagi hasil. Kalau Santi sebagai manajer bank nggak punya bagi hasil, bagaimana mungkin Santi bisa membayar listrik, para pegawai, gajian, kan gitu. Intinya nggak dikasih tuh orang petani tadi datang ke bank itu. Baliklah si petani tadi. Nah, guys, jauh digeroan ke pegawai bank ku Santi. Pak, pas ini. Pak, Bapak itu butuh modal 50 juta untuk nanam ikan ya. Oke, untuk beli pakan. Boleh Pak, saya akan berikan karena Bapak karakternya bagus, kapasitas usahanya juga bagus, tapi saya tidak akan menggunakan akad kerjasama usaha. Akan menggunakan akad Ba'i Salam. Bagaimana Ba'i Salam itu? Tadi saya beli ikan Bapak. Untuk ikan mas harganya 20.000 misalnya. Untuk ikan nila atau Bapak nanam ikan apa? Ikan mas aja. Oke, saya hargai 20.000. Ini uangnya 50 juta. Berarti 50 juta bagi 20.000 seberapa kilo entah? Berapa tuh? 2 kintal setengah. Bukan ya, berat 2 ton setengah. Nah, 2 ton setengah. Berarti 50 juta yang Bank Syariah berikan itu untuk pembelian ikan. 2 ton setengah atau 2.500 kg. Oke. Uang itu dibawa kan sama si Pak Petani karena itu in front payment, uangnya duluan, barangnya nanti belakangan. Iya Pak, artos nanti payun 50 juta, abdi ngagale per kilo. Nah, ini yang disebut spesifikasi dan ukuran yang jelas. Kangge per kilo na 20.000, abdi ngagale 50 jutaan, berarti 2 ton setengahan. Oh, mangga ieu ditampi artosna engke barangna pangitan abdi di akhir pamitos panen. Dicanak we ku Pak Petani itu uangnya ya.
Kemudian dia belikan benih, dia belikan pakan, dia olah dengan baik. Kemudian saat panen, ternyata dia dapat 10 ton. Berapa yang dibawa oleh bank? Tidak seperti bandar tadi dikeruk semuanya, tidak. Cuma 2,5 ton saja. Selebihnya Pak petani tadi boleh menawarkan ke yang lain. Begitu di Ba'i Salam ya. Sebaliknya, saat 50 juta itu diolah, ternyata Tuhan memberikan takdir lain. Mengirimkan banjir atau kokocoranana bolong, laukna lalu pasan, lalu ngitan. Nepikeun ka hasil panen cuma tersisa 1,5 ton. Sementara kan tadi Bank Syariah belinya 2,5 ton. Berarti Pak petani kedah ngauihkeun acis ngangsulan. Kami rata-rata petani mah duit di mana meureun geus dipakainya biasa nama di musim panen yang akan datang Pak petani itu punya hutang sebesar 1 ton lagi karena sudah dipanen 1,5 ton. Begitu tuh di Ba'i Salam. Jadi adil buat kedua belah pihak. Pembeli aman, penjual juga aman, adil. Gitu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu supaya tidak ngantuk. Dian, Nopi, mau nanya, Nina, Suci, Renaldi. Kita anu dimatikan videonya tapi araya di belakangnya. Halo, Epi, Nira, ada ini? Ada Pak, ada. Ada, ya bagus. Bisik ieu ieu teh HP-na we di arah rantep maneh nama salare deui. Ada, Pak. Oke, kalau ada mangga. Sampai sini bisa dipahami atau mungkin pusing mau ditanyakan silahkan. Ripki, paham Ki? Nah, Ripki dari tadi standby, hebat terus cuma jalan-jalan terus Ripki. Udah mandi? Nah, alhamdulillah. Udah, Pak. Udah ya, paham ya. Baik, makasih Ki. Astri, bisa dipahami Tri? Nah. Astri itu tuh yang tadi namanya Oppo ya. Nah, udah dibenerin ya. Oke, Yogi, bisa dipahami Gi, Sahrul? Alhamdulillah Pak bisa. Oh ya, berarti nggak ada yang ditanyain ya. Oke, saya ulang dulu begitu. Tong bisi dosen teh kajongjonan rangkeun we sangeunahna padahal lieur. Nah, makanya saya berhenti dulu di sini. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau mungkin belum bisa kekejar, keikuti supaya saya bisa ulang lagi. Silahkan ya, jangan malu-malu. Yoga hadir di sini gak? Jatinunggal. Hadir Pak. Alhamdulillah bisi ya yogana aya videona dimatikan yogana keur nyiptakeun lagu jadi tengah dengekeun materi Bapak ya. Enggak ya bohong ini mah. Oke, kalau menyimak Dede Ali menyimak Dek tuh kan dia Hadir Pak. oh ya nuhun dek punten. Sudah kalau memang sudah paham kita lanjut saja ya. Atau Ba'i Salam itu ini menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas. Nah, di tengkulak ijon itu ya ini ciri-cirinya tidak disebutkan dengan jelas. Jadi nu dibalong teh disebatkeun keur ikan emas, keur ikan ini dihantam we semua mun cek kasarna aya lauk hiu di dinya oge teuing nu bogana teu melak teuing teh nya geus dibeuli mah bawa we teh ku bandar gitu. Ada di dia mah spesifikasinya jelas. Jadi kalau tadi di kolaman saya beli ikan emas aja untuk 1 ton 20.000 per kilogram atau 1 kintal berarti 2 juta. Pas dibedahkeun aya lauk nila, lauk nilem teh dibawa ku saya ke pembeli teh. Da eta mah sanes barang urang dan nu digalih ku urang mah tah kitu. Jadi enakna di Ba'i Salam itu adil ya. Jadi pembeli penjual yang petani itu tidak ikan nilanya tiba bawaan karena di ujian tengkulak mau diambil aja semua gitu kan seperti itu ya. Nah kemarin ada yang bertanya di kelas lain ya Pak bagaimana nih penjualan kendaraan ya pada saat saya membeli kendaraan kalau misalkan di sini ada siapa ini Tania ya ini Tania Nabila. Misalkan Tania kelak sama suaminya nih butuh mobil kendaraan, misalkan Fortuner tipe FZR, ingin yang warna putih.
Itu kan kalau warna putih dan hitam di dealer itu ready ya, ada ya. Pada saat Tania butuh yang hitam atau yang putih terus ada, itu terjadi jual beli bai murabahah. Terlepas Tania sama suaminya mau bayar tunai, misalkan 450 juta tunai dibayar, itu bai murabahah. Kredit pun itu bai murabahah. Tapi si dealer harus menyebutkan, Bu Tania dan suami, ini saya tawarkan 450 juta, saya belinya dari Astra, PT Astranya misalkan 420 juta, saya ada keuntungan 5 juta. Nah, tapi kan dealer tidak menyebut begitu ya. Nah, disitulah makanya tadi saya menyebut bahwa sebetulnya dalam aplikasi sehari-hari itu banyak yang terjadi itu bukan bai murabahah, tapi bai musawamah. Sama seperti bai murabahah, tapi karakteristik di bai musawamah itu tidak harus menyebut harga perolehannya. Pokoknya saya menjual sakit tua ya. Nah, itu bai musawamah. Oke. Kasus Tania Nabila sama suaminya tadi itu kalau barang yang diinginkan udah ready, ada. Tapi bagaimana kalau Tania pingin Fortuner yang warnanya pink misalkan? Kan jarang tuh di dealer itu ya. Rata-rata adanya hitam, merah juga jarang kan. Putih ya, silver paling ada. Nah, dia pingin warna pink. Di dealer itu nggak ada, dealer manapun. Tapi kata Tania, pokoknya saya pingin yang pink. Nah, kemudian dia pesan ke dealer, nah itu kan minta dibuatkan. Nah, apakah itu masuk bai salam? Kalau bai murabahah sudah jelas tidak ya, karena barang belum ada kan, barang belum ada. Apakah itu bai salam di mana barangnya belum ada? Bukan ya, bukan bai salam karena bai salam itu hanya terjadi di barang-barang pertanian tadi. Kalau di barang manufaktur atau konstruksi itu nanti minggu depan di bai istisna. Jadi minta dibuatkan tuh Tania itu, kata manajer dealer, oke Bu, Pak, kita minta waktu 1 minggu sampai 2 minggu, minta dibuatkan dulu. Nah, dia minta dibuatkan tuh ke Astra. Minta dibuatkan barang untuk dijual belikan, untuk dibeli nanti. Nah, itu bai istisna nanti ya. Gitu. Kemarin ada yang bertanya begitu. Kalau bai salam itu hanya terjadi di barang-barang pertaniannya. Nah, ini skemanya. Tadi pembeli, misalkan tadi bandar ikan, tadi ya, bandar buah-buahan, atau tadi Sukma membeli ya, pesan ke sini, penjual itu tadi petaninya, petani ikan, petani mangga, petani singkong, petani ubi ya tadi, kemudian petani rambutan. Nah, kejadian kasus yang tadi tidak sesuai syariah waktu di Tanjung Medar juga ini ada ya. Di situ terjadinya di pembelian pisang ya. Jadi bandar-bandar pisang di daerah Tanjung Medar sampai ke Surian itu saat kita melakukan KKN, jadi ngagaleh cau kapas, cau ambon, ya, cau nangka itu per pohon, bahkan ada yang per kebun. Per pohon itu tak ya kayak sebegitu tangkal cek cenah digaleh ku abdi ya 5.000 tah ya 250.000. Tah eta teh tekenging pada saat ternyata nanti berbuah lebat, bahkan sikatannya, tahu sikatnya, sisirnya, bukan sikat gigi, sikat injuk ya, sisir. Jadi saturu itu kan terdiri dari beberapa sisir ya, sikatannya itu. Ternyata Tuhan menakdirkan banyak, tapi kan ke 20 sikat setiap tangkal. Itu kan kiloannya jadi banyak. Sehingga dia kirim ke wilayah pasar Gede Bage, pasar Caringin, atau ke Panyingkiran yang dekat. Itu pembeli itu untung besar. Nah, kata si yang punya kebun, si apa itu penjual itu kan, waduh ternyata kebun kita ini berkah nih, pisangnya gede-gede banyak gitu kan, seperti itu. Kaduhung kan dijual seperti itu. Nah, itu pasti selalu terjadi karena spesifikasinya nggak jelas. Tapi kalau begini mah, Pak, ini kebun pisang Bapak, saya butuh pisangnya, saya beli ya untuk untuk pisang kapas per kilogramnya sekian, itu kan jelas spesifikasi dan ukurannya. Untuk pisang nangka, dikala nanti dipanen ternyata ada yang nyuri, ditebang semua, ya tinggal ngaliin aja, dapatnya berapa. Kalau memang nggak ada satupun yang didapat, berarti uang yang duluan dibayar itu harus dibalikin lagi, karena tidak hasil, tidak ada yang terjual objeknya gitu. Kemudian kalaupun melebihi dari bai salam, ya itu tidak lantas jadi milik pembeli. Jadi tetap milik penjual, dan penjual punya hak untuk menjual kembali kepada siapapun. Begitu ya, jadi adil ya. Gitu.
di wilayah Sumedang ini hampir di setiap daerah ada ya. Mudah-mudahan Anda yang sudah paham. Tadi kalau saya berikan peluang untuk bertanya kan hampir tidak ada karena sudah paham. Mudah-mudahan bisa mengaplikasikannya. Tapi juga tidak ini bandar jualan seperti ini nggak boleh, nggak begitu juga. Nanti kita dimarahin. Paling-paling pas bandar itu bertransaksi dengan kedua orang tua kita, paman kita, bahkan kita sendiri, kita bisa memberikan syiar, misalnya begini, baik Pak, ini pisang punya saya dan memang berencana mau dijual, kalau Bapak butuh silahkan. Nah, terus bandara tenawa, tak iya per pohon sakit. Nah, nanti kita coba, baik Pak, saya tidak berkenan dengan proses jual beli seperti yang Bapak tawarkan dan selama ini memang saya juga melakukan seperti itu. Tetapi setelah saya paham, saya punya solusi jual belinya seperti ini biar nanti tenang buat Bapak dan adil juga buat saya. Bagaimana tuh? Nah, gini aja Pak, setiap pisang kapas yang ada di pohon di kebun saya ini kita hargai, Bapak mau nawar berapa? Saya tawarkan per kilogram pisang kapas 9.000, Bapak mau nawar berapa? Kemudian untuk pisang nangka sekian. Adapun nanti hasilnya kita akan nanti lihat bersama di hasil panen. Nah, kalau sekarang Bapak butuh berapa kintal, sok bayar per kali harga spesifikasi dan ukuran yang sudah kita sepakati. Bayar tuh uangnya. Adapun nanti ada di objek jual belinya kelebihan dari bai salam, yaitu tidak lantas jadi milik pembeli, itu tetap milik penjual atau yang punya kebun. Sebaliknya saat hasil panennya itu ternyata di bawah transaksi bai salam, oh berarti uang yang sudah diterima pembeli itu harus dibalikkan deui, atau juga tidak dibalikan tetapi di musim panen yang akan datang si penjual atau petani punya kewajiban untuk membayar atau punya hutang gitu ya. Nah, ini skemanya ya. Nah, kemudian ada rukun salam ya, transaksi bai salam. Itu yang pertama ada penjual ya. Kemudian kedua ada pembeli atau muslam ilaih. Jadi tadi kan ada penjual, ada pembeli. Penjualnya siapa? Petani tadi kan. Pembelinya siapa? Tadi ada bandar-bandar atau bisa saja perorangan masyarakat yang membutuhkan ya. Kemudian ada modal atau ada harganya tadi. Kemudian ada barang, objek yang dijual belikan ya. Kalau yang beli ikan per kolaman tadi kan objeknya nggak jelas, di dalam itu ada ikan apa aslinya nggak jelas kan gitu. Kalau di kita walaupun di dalamnya itu nggak jelas ada ikan apa saja, tapi kan yang dijual belikannya jelas spesifikasi ukurannya. Misalkan saya hanya butuh ikan emas aja, jadi bai salam ini hanya di spesifikasi ikan emas dengan ukuran per kilogram harga sekian gitu, itu jelas tuh. Jadi wami ingke dipanen aya ikan nila bahkan aya beunteur jeung genotna, nyata tetap masih milik petani ya, penjual. Jadi tidak lantas kita bawa gitu. Berbeda dengan ijon dan tengkulak ya. Kemudian syarat dari masing-masing bai salam ya. Nah, syarat-syarat ini saya kira tadi sudah saya terangkan di awal. Ini jadi itu kita banyak di awal selain nggak jalan-jalan tapi menerangkan dengan beberapa kasus dan ilustrasi sudah begitu jelas saya kira sehingga saat bicara syarat saya kira tadi sudah dijelaskan. Misalnya modal harus diketahui, barang yang akan disuplai harus diketahui. Jadi jenis ininya apa tuh? Harga dan jenis kualitasnya itu tadi kayak tadi per kilogram ikan emas saya hargai 20.000. Nah, ini jadi modal harus jelas, harga harus jelas. Disuplai berdasarkan jenis, kualitas dan jumlahnya gitu ya. Jadi dari tadi juga Anda sudah bisa menyimak bahwa penerangan ini sudah tersampaikan di awal ya. Silahkan jadi ini mah bisa dibaca saja ya. Kemudian landasan hukum. Saya kira ini juga tinggal dibaca saja mengingat penerangan dari saya, learning outcome-nya itu untuk aplikatif. Anda memahami kemudian mampu mengaplikatifkan. Makanya tadi banyak menerangkan tentang kasus-kasus supaya bisa lebih paham dan bisa aplikatif. Tadi agent of change itu ya di wilayah sekitar ya. Nah, yoga di Jatinunggal masih aya transaksi di buah-buahan seperti itu ya. Cibugel juga ya. Mudah-mudahan kita ini sebagai mahasiswa agent of change bisa merubah budaya adat yang kurang benar menjadi benar ya. Dan itu menjadi ladang amal pahala bagi kita semua ya gitu.
Ini Al-Quran, surat Al-Baqarah, silahkan dibaca saja ya. Kemudian dari hadis Ibnu Abbas ini meriwayatkan bahwa Rasulullah datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salam dalam buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, 3 tahun ya. Barang siapa, bahkan Rasulullah berkata barang siapa yang melakukan salam hendaknya ia melakukan dengan takaran. Nah, ini yang disebut tadi spesifikasi dan ukuran yang jelas dan timbangan yang jelas pula. Sementara yang dilakukan ijon tengkulak itu tidak ada ukuran dan takarannya ya. Gitu. Ini hadis. Kemudian jenis salam. Nah, ini jenis salam itu ada 2. Salam yang pertama itu salam yang tadi saya terangkan. Kalau salam yang kedua ini salam paralel. Misalkan begini. Tadi saya itu dapat pesanan dari Kiki, misalkan Mbak Isalam ikan ya. Kiki itu ada muhajatan, misalnya butuh ikan, datang ke saya. Nah, oke, saya sepakati harganya sudah disepakati, ukurannya, Kiki sudah menyerahkan uangnya kepada saya. Kemudian saya akan mengolah. Tapi baru 2 hari saya mengolah, di luar dugaan saya itu diperintahkan untuk diklat misalkan ke luar negeri misalnya. Dan pengolahan itu khawatir saya terhambat, saya juga lakukan ba'i salam lagi, misalkan kepada Indira. Indira kebetulan teman saya, artinya sama-sama petani ikan gitu ya. Kemudian Indira, ini saya melakukan ba'i salam. Uangnya diberikan ke Indira, Indira mengolah. Itu salam paralel, beruntui ya. Jadi salam paralel ini melaksanakan 2 transaksi salam, yaitu antara pemesan, pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok. Jadi saya tadi bertindak sebagai penjual kepada Kiki, kemudian saya pun bertindak sebagai pembeli dengan pemasok supplier ya. Jadi saya melakukan salam kembali ya dengan Indira. Gitu. Nah, ini skema ba'i salam biasa tadi juga sudah di atas. Nah, ini skema ba'i salam paralel beruntun ya. Oke. Saya kira bisa dipahami ya. Kemudian ini keuntungan. Nah, tadi juga sudah saya terangkan. Kira-kira keuntungan untuk penjual, untuk petani apa? Itu kan uang duluan tuh. Nah, uang yang duluan tadi kan bisa dimanfaatkan tuh bagi penjual itu ya. Bisa untuk beli benih, operasional, dan lain sebagainya. Keuntungan bagi pembeli apa? Karena ba'i salam itu lebih pasti, artinya pada saat kita muhajatan bulan depan kita udah tenang karena kita udah mesan, sendirian. Yang kedua, kita bisa dapat harga sedikit di bawah harga pasaran. Kenapa? Karena penjual juga kemungkinan besar menurunkan harganya ya, karena uang sudah bisa duluan. Itu manfaat-manfaatnya. Saya kira Anda sudah bisa merangkum dan silahkan ini dibaca saja. Begitu saya kira ini, khawatir karena tidak ada diskusi, tidak ada pertanyaan, jadi khawatir ngantuk. Nah, ini atau silahkan untuk terakhir kali barangkali ada yang mau ditanyakan, entah itu kasus di wilayahnya atau mungkin dari penerangan ada yang kurang dipahami, silahkan. Hari isen jadi mah balagir araraya opik aya opik taupik hima manajemen Taufik ada. Nah, Taufik nggak ada ya, tidur lagi kayaknya ya. Baiklah, saya juga memahami kondisi yang Anda hari ini ya, tapi terima kasih juga untuk yang antusias bahkan menyimak sampai akhir, Suci dan yang lainnya. Dan ada ataupun tidak ada, ini tanggung jawab saya dalam memberikan materi. Terlepas itu penangkapannya, itu pilihan dari Anda semua ya. Saya kira untuk hari ini kalau tidak ada yang ditanyakan cukup sekian ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kehilapan. Kalau ada benar itu dari Allah, kalaupun salah itu karena kebodohan dan kehilapan seorang dosen juga sebagai manusia biasa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget lur, karek yang Udang. anjing.
Gila. Ayo bari di WC. Gila Dano antusias gitu ya Dano. Dano gila. Gasekin balmon, Dano Cok. dilawan. Hah? Gasekin balmon, Cok. Bangsat. Baik, cukup sekian materi dari Bapak ya. Silakan keluar. Ya, mangga. Besok Pak, buru-buru gerak kawan Pak. Bisa diserepet. Karena Bapak pengen modal ini. Ya, keluar gimana? Bapak sebenarnya udah mules dari tadi, Nak.